Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas Adi. Sudah connect internetnya Mas. Hmm, Viewernya, passwordnya DJK654. Bentar Pak. Begini, ini kan Oke. buat di AutoCAD, ya kan? Oh gitu ya. Biasanya kan saya connect ke komputernya jenengan. Oke Mas. Kali ini saya balik, Bapak yang connect komputer saya. Oh ya bagus. Ya kedengaran Mas. Betul. Jadi saya ngerjakan dari komputer saya. Caranya boleh Mas. Oke. Caranya? Buka browser juga. Bentar, mana anuku ini ya? Oh iya. Nah, Bapak ada baca tulisan kontrol remote komputer kan? Betul. Betul ya. Betul. Partner ID-nya, partner ID-nya silakan diisi ID saya. 1467. Nah, udah masuk kan? Oh iya. Oke Mas. Yes. Ah, Oh iya Mas. nah, Kalau saya kirim ke anak saya di laptop di rumah bisa dong? bisa. Pokoknya kalau mau ngasih ke orang bagus, download yang terbaru aja, Pak. Oh gitu. Ah, Oh, karena dia selalu memperbarui dirinya. Ini saya nemu model di Google 3D Warehouse. Jadi ini pakai SketchUp. Ini ada jembatan baja seperti ini. Ini kan Bapak pengennya begini kan? Nah, ini tadi bentangnya berapa tadi ya? Bentangnya 6 meter apa ya? Bentar. Iya, oke betul. Oh, bentangnya 9 meter ya kan? Nah, 9 meter 9 meter dan jarak antar balok ini 17 ya kan? Oke Mas. Nah, atau 9 meter nanti ini dibagi aja, berarti ini kurang dari 2 meter ya. Terus jarak dari sini ke sini ini 5,7, ke sini 7,5. Abut pun berapa Mas? Oh, ini jauh ini. 100. Ini 70-an. Nah, 7 bulan ya. kita mau bikin yang segitu panjang. Iya Mas Adi. Kita mau bikin yang segitu panjang. Suaranya kurang jelas gimana Mas? Kita mau bikin yang segitu panjang. Yang panjang Ya, maksudnya yang panjangnya segitu gitu loh. Ini aja nggak apa-apa Mas. Untuk belajar aja. Oh. Jadi nanti ini kan railing. Nah, di bawah ini kan railing ini. Iya. Oh, Bapak nggak bisa lihat kursor saya ya? Ya, Bapak nggak bisa. Bapak nggak bisa lihat kursor saya kan? Kalau saya nunjuk ini nggak ketahuan kan? Ah, ya udah, berarti Bapak fokus dari apa yang ku tunjukkan aja gitu ya maksudnya. Ini kan railing, berarti ini bukan struktural, kecuali ini ya. Ini memang bracing kan? Oke. Ini memang bracing. Jadi nanti bentuk bracingnya kita buat mendekati seperti contoh ini gini ya. Ya, ini seperti yang lampiran fisika itu. Oh. Tapi ini berarti profilnya beam juga kan? Beam kecil kan? Mas, Profilnya beam juga ini. H maksudnya. H. Profilnya H juga. seperti yang jembatannya Wika yang risetnya saya kirim ke
Ini karena apa? Banyak sekali garisnya, berarti saya buatnya dari AutoCAD dulu, nanti kita import. Dan setelah itu kalau Bapak ingat, entah metode Cremona, entah metode titik buhul, analisa strukturnya, pasti ini kan memiliki gaya yang berbeda-beda ya, ya kan? Nah, otomatis seharusnya ini juga sectionnya bisa bervariasi gitu kan, kalau memang mau divariasikan. Nah, karena ini variasinya bisa banyak, kalau kita kehendaki variatif, maka kita nanti bisa lakukan otomatis milih, biarkan program yang otomatis milih sectionnya gitu. Iya, kayak gitu. Kalau ini kita lihat, ini BIM berapa ya? Yang ini 400, yang ini 400 kali 400, lalu yang ini mana ini batas BIM-nya? Yang ini 15, 150 kali 150. Yang ini kayaknya sama, ini 400 400 ini. Nah, 400 400. Ya kan? Nanti kita buat variannya tidak jauh dari itu, kecuali ini ya, balok induknya ya. Iya, Mas. Oke. Balok induknya ini sampai 900 ini. 9 meter tadi ini, ya kan? Berarti kan ini balok anak nih, ini balok induknya, ini balok anaknya kan, dan ini struktur pengakunya gitu kan. Selanjutnya saya akan buat di AutoCAD. Ini ada berapa segitiga berarti kalau kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. Oke, Mas ya. Saya pakai di AutoCAD karena ini berdiri, saya akan ganti view ini ke front. Gantinya jangan dikubus, karena kalau dikubus nanti gambarnya tetap tidur. Jadi saya harus ganti di sebelah kiri ini, front. Nah, setelah itu tunggu, kita pastiin unit dulu. Unitnya kita samakan dulu, meter. Kenapa harus meter? Karena nanti kan di sub kita pakai di etaps kan pakai meter. Nah, jadi kita harus sepakati. Kalau kita masukkan mili, maka kita nginputnya nanti kan 9000 mili. Ketika diimport di etaps, maka menjadi 9000 meter, 9 kilo. Nah, jadi harus kita sepakati satuan di AutoCAD itu harus sama dengan di etaps. Jadi ini pakai perintah unit enter, baru kita tentukan satuannya, kita samakan meter, ya kan? Nah, ya nanti ku upload, karena di YouTube saya nggak pernah bahas tentang bagaimana menggambarkannya, tahu-tahu sudah ada gambarnya saya import gitu. Ada yang nanya sih gimana bikinnya. Ini tadi sampai mana ya? Ini jaraknya berapa ini? Tadi jaraknya berapa ini ke sini? Ini anggap aja 6 meter ya. Iya, Mas. Oh, 6 meter nanti malah kejauhan. Ya sudah. 6 meter, lalu tingginya 7 meter, ya kan? Jadi saya akan buat dengan line di sini.
Saya aktifkan ortho mode supaya tegak lurus. Bapak bisa AutoCAD kan? Berarti saya nggak perlu ngajarin AutoCAD-nya. Ini buat kesini 6 meter tadi ya. Nah, 6 meter. Lalu ke atas tadi sebenarnya tengahnya ini ya. Jadi tadi tengahnya ini. Ke atas 7 gitu ya kan. Nah, baru saya buat dari sini ke sini gitu. Nah, kalau ini panjangnya 6 meter, otomatis ini kan juga 6 meter nih. Ya kan? Lalu tadi ini saya ere sebanyak 12 kali. Jadi saya pakai copy, CO enter, pilih objeknya ini enter, lalu saya klik di sini dan saya masuk mode ere-nya sebanyak 12, enter, lalu saya klik di sini. Jadilah 12 gini kan? Kita pastikan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas kan? Nah. Setelah itu kita kembalikan ke top. Nah, baru kita lihat perspektifnya. Nah, ini kan udah jadi nih berarti berdiri kan? Kalau ini kan top ini dilihat dari atas berdiri. Nah, ini kan berdiri. Lalu ini kita copy nih. Kita copy ke samping tadi 9 meter ya. Iya betul. Nah, jadi topi ini mas. 722. 711. Hah? Terus tadi baloknya begini kan? Ini balok induknya. Hah? Itu crossbeamnya. Crossbeamnya ada yang paling besar ini. Yang besar? Itu yang paling besar kan? Itu yang balok utamanya ini kan? Nah, balok utamanya. Berarti ini yang kesini balok anaknya ini dibagi. Tadi pembagiannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di dalamnya. Berarti ini saya bagi deh pakai divide. Jenis titiknya, p-type-nya saya ganti ini dulu. Lalu ini saya ganti pakai perintah divide. Saya bagi pakai perintah divide. Pilih garis yang akan saya bagi menjadi 6. Nah, saya bagi menjadi 6 kan berarti tengahnya ada 5 nih. Ya kan? Nah, baru ini saya kasih garis di sini sebagai balok anak gitu kan. Gini kan? Nah, kemudian ya diimport ke kalau katanya AutoCAD berarti ekspor kan. Nah, kalau katanya SAP 2000 atau ETABS berarti kan import. Lalu ini kita ere lagi ya. Copy tadi. Copy mode ere. CO enter, pilih balok anak dan balok induk, enter. Lalu saya klik di sini dan masuk mode ere AR. Jumlah ere-nya 12, lalu kita ere ke sana. Kurang 1 garisnya. Nah, ini masih ada lagi di atasnya ya. Di atasnya kan ada ini kan? Ya, bracingnya. Bracingnya itu begini. Nah, berarti
Ini saya buat dari sini ke sini, saya buat dari sini ke sini gitu kan. Iya, Mas. Nah, ini dan ini saya copy, CO enter, saya mulai dari sini, lalu A enter, masukkan jumlahnya 11. Oke. Nah, yang atas kan lebih sedikit kan, makanya 11 cuma. Nah, bisa bayangkan bentuknya ini. Iya, bisa. Nah, Oke, Bos. ada satu catatan penting sebelum diimport. Catatan penting adalah layer. Kita boleh menggunakan layer pertama. Layer pertama yaitu 0. Layer 0. Oke. Nah, atau untuk mempermudah, seandainya nanti ada layer, nanti kita gambar slab, gambar kabel, gambar frame, maka harus dibedakan. Contoh, ini frame. Ya. Nah, lalu saya mau buat slab, ada slab. Lalu saya ada kabel atau tendon. Oh enggak, trotoar kan enggak struktural. Nah, jadi ini untuk memudahkan definisi saat kita masuk ke etaps nanti. Jadi kita pilih semua garis ini, kita masukkan ke layer frame. Nah, supaya nanti kita ingat kita mau ngimport mana, ngimport frame apa kabel apa slab gitu. Dan nanti sekali import di etaps atau SAP 2000 itu bisa langsung secara bersamaan. Nah, ini untuk mempermudah, kita hanya modelkan frame saja di sini. Oke, Mas. Oke. Nah, Dan tidak perlu ya, Mas, garisnya. Garisnya tidak perlu ya. garisnya kenapa, Pak? Garisnya tidak perlu ya, Mas. Garisnya biasa langsung biasa ya, bukan perlu ya, Mas. Garisnya gimana? Tidak perlu ya, Mas. Pakai line biasa aja ya. Ya, pakai line biasa. Kalau polyline nanti malah jadi satu kesatuan kan. Nah, dan saya buatnya per segmen. Misalkan ini balok induk, ya balok induk kan segmennya sekian. Kalau balok anak berarti kan memang satu anak gini, nggak menerus gitu kan. Nah, biar nanti pertemuan antar garis ini dibaca sebagai join nanti. Oh iya. Oke. Terus setelah itu tadi catatan pertama di AutoCAD adalah unit harus sama. Catatan kedua, sebaiknya kita perhatikan layer. Unit maksudnya satuan meter harus sama. Lalu layer kita harus perhatikan bahwa dia berada di layer yang sama. Dan layernya bisa kita definisikan jika perlu. Lalu catatan ketiga adalah etaps tidak bisa mendeteksi format DWG. Jadi seingat saya ini harus diekspor menjadi DXF. DXF. Bentar, ini saya simpan DWG-nya dulu ya. Truss jembatan 3D. Lalu ini saya ekspor ya. File ekspor ke format DXF. Kita buat format lain ini. Export apa save as ya? Save as ya. Save as format lain. Ya. Format lain ini kita ganti DXF. Nah, pastikan tahun DXF-nya ini itu jangan melebihi tahun etapsnya. Misalkan etaps 16 itu kan 2000 berapa gitu kan, terus kita buat DXF-nya yang versinya lebih tinggi, nanti malah nggak bisa buka etapsnya gitu. Misalkan saya buat DXF yang 2007, save. Nah, saya close deh. Mas, kalau file SAP itu dibuka di etaps bisa ya? Atau sebaliknya? Kayaknya nggak bisa Pak, harus ada konverternya itu. Saya pernah lihat di situsnya, dia juga menyediakan konverternya.
Nah, habis itu kita buka etaps. Saya akan import tadi ya. Nah, ini di sini importnya ini DWG-nya gelap ini kan. Berarti kan bisanya dari DXF ini ya. Yang 3D model. DXF-nya tadi ada di jembatan trust Jembatan teliti. ini ya. Oke. Nah, Ya. pilih layer yang akan diimport. Yang saya import hanya frame karena tadi saya nggak gambar slab dan nggak gambar kabel ya. Yes. Lalu DXF file unitnya kita tadi pakai meter. Nah, ini kesepakatan yang harus kita samakan. Kalau di AutoCAD-nya bikin meter, maka di sini juga harus meter. Nah, Oke. nah, terus beamnya ini beamnya sementara biarkan sectionnya ini dulu karena kita belum define. Baik. Global up direction. Tadi saya menggambarnya Z menghadap ke atas kan? Ke atas. Berarti up-nya saya pilih Z. Jika kita gambarnya tidur, jika kita gambar tidak dari front, maka global up-nya biasanya Y. Ya, oke. Paham maksudnya? Jadi kita untuk menentukan ini mana sih menghadap atasnya dari gambar DXF tadi. Iya. Tadi DXF tadi itu Z yang menghadap ke atas. Oke, Mas. Nah. Yes. Oke. Lalu kita klik OK. Oke. Ini kok elevationnya ganjil ya? Oh, ini ganjil karena kita gambarnya nggak pas di sumbu 0 tadi, nggak pas di Y sama dengan 0, ya kan? Jadi agak naik dikit, nggak masalah. Yang penting height-nya tinggi story 1 7 meter tadi kan, memang kan? Oke, ya, oke. Kita simpan nama etapsnya jembatan trust 3D. Oke. Nah, ini sudah jadi. Tapi kan tumpuannya kan nggak semua numpu nih sebenarnya, iya kan? Sempurna ya, Mas. Hah? Iya, masa numpu semua, bukan jembatan kalau kayak gini. Oh, iya. Maksud nggak? Ini loh, harusnya kan Iya, betul. dia tidak ada pair di tengahnya tadi kan? Iya. Berarti itu saya buat assign, join, restrain. Saya nolkan dulu deh. Saya hilangkan dulu. Betul ya, semua ya. Nah, yang dikasih tumpuan adalah join ini dan join ini. Ya kan? Iya, betul. Join ini dan join ini. Seharusnya pada kenyataannya dia tipenya sebenarnya roll semua, ya kan? Tapi kalau ini kita buat roll, nanti animasinya malah jalan semua, terbang semua nanti. Jadi kita pakai sendi. Ini sendi ya? Translation Z. Oh iya, pakai sendi aja. Seharusnya ini roll yang menghadap ke atas ya. Iya, sendi semua. Nah, tapi kan ini sectionnya kalau kita tampilkan 3D-nya, sectionnya kan masih bawaan dia. Oke, Mas.
Mana kok nggak mau 3D? Ini sudah ada frame-nya bukan sih? Oh, jangan-jangan ini belum ada frame ya? Extrude frame. Kok nggak bisa saya extrude ini, Pak? Ini yang dia tentukan. Hah? Ini kegemukan ini. Berarti dia nentukan pakai beam apa tadi ini? Nah, sekarang kita define sectionnya. Define section properties, frame section. Kita akan import dulu. Import baja ya. Nah, ini database-nya. Database-nya kita mau pakai besi mana? Misalkan saya pakai besi Cina. Yang gampang ukurannya. Ini kan agak ganjil nih ya. Amerikanan ini kan inci gimana? Inci kaki gitu ya kan. Nah, kita pakai Cina deh. Dia ukurannya mili. Nah, ini kan ukurannya. Tadi kan ada yang 150, ada yang 100, ada yang 150. Jadi kita import beberapa. Jaga-jaga mana tahu ini butuh lebih besar. Lalu ada ini HM ini nggak peta ini. Tadi kan peta kan? Yang peta itu kodenya HW. Nah, HW ini. Nah, ini saya pilih 125, 150 ini, atau saya pilih sampai ke tadi ada 1000 ya. Ini dari 150 sampai 500 saya import dulu. Ya. Lalu saya import lagi yang lebih panjang. Tadi baloknya berapa? Balok 900 tadi ya. Ya, 900. Lalu kita import lagi. Kita import lagi yang tinggi. Tadi 900 kali berapa ya? 900 kali 350. Ada nggak dari bawah sini? Ini 600 paling tinggi. Nah, ini saya pilih antara 800 sampai 1000. Saya import ini. Kenapa tadi saya milihnya agak banyak? Karena saya akan mau membuat auto selection. Jadi auto selectionnya itu kita buat dengan ini, menambahkan new property. Menambahkan new property, lalu kita pilih auto select.
auto milih. Nah, terus property name-nya saya buat pilih otomatis. Lalu apa yang mau dipilih? Yang dipilih baja ini. Ini untuk milih semua, klik di atas, tekan shift, klik di bawah. Lalu kita tambahkan semua ke dalam daftar auto milih. Lalu klik OK. Iya. Nah, ini satu section. Kalau kita milih ini berarti kan kita gambar pasti ukurannya ini. Tapi kalau kita milih ini nanti dia mikir sendiri. Lalu untuk mengaplikasikan itu tadi, ini saya pilih semua frame-nya. Setelah saya pilih, lalu assign frame, kita beri frame property dengan otomatis. Tadi kita pilih otomatis. Udah, dia nentukan sendiri. Kok tulisannya kecil-kecil ya? Nggak kelihatan. Bapak sudah install Eurocode kan? Hah? Ini gede semua, ini 800 semua ini. Ini karena belum dianalisa. Kalau dianalisa nanti dia akan lain hasilnya. Setelah didesain ini. Hah? Langsung tahu ya. Pembukaannya berapa langsung tahu juga. Ini. Coba kita lihat besarnya berapa dia. Kita perlihatkan extrude-nya dulu. Wow, ini gemuk-gemuk permintaan dia ini. Kita start desain dulu. Makanya sebenarnya etap sama SAP 2000 ini kita hanya ambil sampai analisa struktur untuk menentukan gaya dalam. Sisanya kita analisa sendiri. Kalau kita mengandalkan software keseluruhan, ya dia minta gemuk baru dikatakan oke gitu kan. Kita lakukan start design and check. Biasanya ini nanti ganti profil. Nah, dia mengatakan 191 harus ganti. Apakah Anda akan menginteraksi reiterate analysis and design? Iya. Tadi kan 190, sekarang berkurang. Ya, pilih lagi. Sampai nanti mendekati 0. Setahu saya ini nggak bisa 0. Halo Pak. Halo Pak. Ya, internet di anuku agak nggak bagus. Oh, putus ya berarti ya? Password 3R 4X K9. Oke. Udah nampak? Oke, sip. Nah, saat pertanyaan analysis and design section differ for 4. Nah, ini sudah tinggal 4 kan ini.
Hah? Sudah maksimal itu tinggal papat ini Mas. Biasanya ini kalau kita yeskan lagi nanti malah balik tambah banyak lagi gitu. Jadi saya sebenarnya sampai dapat angka di bawah 10 itu saya klik no. Saya klik no. Do you want to select them? Iya. Yes. Nah, tengok ini kecil sendiri kan? Tadi kan 800 semua. Nah, ini ada warna-warnanya itu Mas. Artinya nih warna. Ini warna ini artinya gimana? Warna ya. Warna itu kalau kena itu aman ya aman. Warna itu di sini bilangnya stress ratio ya. Atau perbandingan antara kemampuan dia terhadap beban yang terjadi gitu. Tapi tadi kita belum kasih beban kan. Maksudnya gini, ini rasio 1 ini 100%, 0,5 ini 50% gitu kan. Nah, kalau disebutkan 0 sampai 5 atau yang berwarna biru berarti 0 sampai 5, artinya momen ultimate yang terjadi itu kurang dari setengahnya kemampuan dia. Aduh, gimana bahasanya? Kemampuan dia itu masih 2 kali lipat lebih besar daripada momen ultimate yang terjadi gitu maksudnya. Berarti aman dan efisien ya Mas? Ya? Berarti aman gitu ya? Aman. Nah, okay. semakin kalau mendekati 1 terus semakin stres gitu ya? Ya, semakin stres kan gitu, makanya warnanya kan semakin merah gitu kan. Tapi ini belum kita kasih beban ya. Karena kita belum kasih beban, dia sanggup menentukan ini 175 kali 175, ini 150 150. Ya kan, kecil-kecil kan akhirnya kan. Nah, masih berat sendiri, betul. Masih berat sendiri, kita belum kasih slab, belum kasih beban per meter tadi. Nah, kalau dikasih beban per meter, lalu kita lakukan desain lagi. Start design. Nah, nanti kan muter-muter lagi. Dia akan menentukan section yang pas untuk beban yang sudah ditaruh tadi gitu. Oke, iya, betul. Oke, dapat. Iya. Pemodelannya seperti berarti ya. Tadi dia nilai sendiri ya Mas ya. Ya, ini sebenarnya kalau milih tadi kan auto select-nya saya terlalu banyak gitu. Seharusnya kita pilih hanya beberapa pilihan saja. Misalkan kalau enggak nanti belanja ke pabriknya malah banyak variannya gitu kan. Berapa tipe gitu. Nah, cuman kan tadi ngambil gampangnya biar milihnya makjrep gitu, langsung milih banyak gitu kan. Istilahnya kalau di lapangan kan yang atas ini top shot, terus cross beam. Itulah Bapak hafal itu yang lebih tahunan di lapangan kan. saya tahun kemarin tuh baca laporan Wika Mas. Saya belum pernah mengerjakan ini Mas. belum pernah ngerjakan ini. Rangkasnya belum Mas. Sama aku juga belum lah. Terus ada beberapa Wika di satu ke saya Mas. Pelajari. Ternyata istilahnya ini. Nah kalau kita, aku muncul ide Mas. Minimal aku tahu nih cara ngobrolnya beban-beban di situ kan yang pernah saya lihat ada Mas Adi itu ada beban ke ini kurus banget jadinya. Iya Mas. Kurus banget karena belum dikasih beban. Iya, baik. YouTube deh, biar Bapak bisa nonton lagi deh. Siap. Oke. Ini Mas, yang ini yang lain banyak nih, belum ada di YouTube Mas. Yang di YouTube saya pernah bahas pakai SAP 2000, tapi hanya import saja. Nah, tentang cara modelingnya di mana? Di AutoCAD tadi belum saya upload, belum saya publish. Oke. Ini yang kan saya pelajari, saya share ke Mas Adi.
Bapak tadi ada sambil nyatet enggak? Nggak ada. Oh enggak. Nggak ada, Bu. Ya udah nanti sambil nonton siaran ulangnya aja. Siap. Ya. Tunggu, Bu. Oke gitu aja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum.